Selamat datang lagi Generation di Nas to Catch Up. What's up? Kita berdua bakal ngasih elu berita-berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kehidupan Indonesia, warga negara kita yang kita cintai ini ya, Nas. Yes, pada minggu ini ya, berita-berita terseru. Oke, kita langsung aja ke berita pertama nih, Dim. Sikat. Yang pertama, pastinya kita masih ngomongin kemerdekaan Indonesia. Dan serunya kemerdekaan Indonesia kemarin di Istana. Iya benar banget, gue tuh inget ada bocil yang nyanyi. Itu yang bener-bener jadi highlight itu di mana-mana. Iya, gila, itu rame banget di TikTok gak sih, si Farel ini? Farel Prayoga ya namanya. Yes, Farel Prayoga ini menjadi salah satu performer yang heboh banget dan bikin semuanya itu jadi dancing gitu. Gue tuh Di acara penasaran itu. ini orang itu tuh siapa, dan mungkin lu bisa ngasih sedikit background gimana sih ceritanya sebelum dia tuh bisa nyanyi di Istana Negara gitu, Nas. Oke, jadi si Farel ini setelah gue baca-baca ya tentang dia, Oke. dia ini asal Banyuwangi, dia Asal tinggal Banyuwangi. di Banyuwangi, dan dia tuh emang suka nyanyi lagu-lagu daerah gitu, lagu-lagu Jawa lah ya. Oke. Nah, beberapa saat yang lalu dia ini sempat heboh di TikTok memang. Oh, sebelum dia di Istana Negara. Iya, jadi lagu-lagunya tuh banyak di stage sama orang untuk jadi sound di TikTok. Dan dikarenakan dia lagi naik-naiknya, akhirnya Panggil sama Panggil. Pak Jokowi. Mungkin karena Pak Jokowi juga orang Jawa ya, jadi senang sama figur dia gitu. Terus dipanggil, dan katanya si Farel ini di salah satu interview, Oke. itu tuh emang bener-bener sehari sebelum hari H dia dipanggilnya. dari Banyuwangi langsung diterbangin itu Iya, ke jadi Istana sehari Negara. sebelumnya dia masih di Banyuwangi, dia ditelepon sama Istana, Oke. disuruh datang besok. Bayangin generation anak kecil gitu kan ditelepon langsung sama Pak Jokowi. Halo, Prayoga sini. Gitu terus akhirnya dia terbang langsung Mirip lagi sini. suaranya. Bayangin, teman-teman gue tuh biasanya kalau misalnya ditelepon, biasa rata-rata telepon sama pinjol. Nah, Iya kan? Ini akhirnya telepon sama Pak Jokowi. apa Ini rasanya ya kayak ditelepon, saya Presiden Indonesia. makanya palingan kalau gue mah, wah ini prank sih, nggak mungkin sih. Apaan sih nih gue gitu kan? Ini beneran loh. Beneran, dan Ampun. besoknya dia memang datang. Terus dia sempat ketemu juga sama Pak Jokowi duluan sebelum acaranya dimulai. Terus dia udah latihan dan akhirnya dia perform, dia mengguncang istana pada hari Parah, itu. emang pecah sih, itu emang Pecah pecah. banget. Ngelihat orang-orang pada datang ke bawah kan. Betul, dari mulai Indra Bekti itu yang Asli, pertama gua kalau lihat di bingung. videonya. Kenapa ada Indra Bekti ya? Gue Iya, kayak kaget. figur-figur negara semua ada di situ, termasuk artis-artis juga. Sampai ada Pak ini juga kan, Prabowo. Pak Prabowo juga ikut seru nari, Bu sih. Sri Mulyani juga ikut nari. Itu pasti bakalan pecah nggak sih? Itu bakalan makin naik lagi nggak sih tuh si Prayoga? Ya gue rasa emang setelah itu sih banyak banget dia sempat dinobatin jadi apa-apa gitu setelah acara itu. Oh iya, jadi duta-duta juga. Betul. Parah banget sih. Itulah generation, makanya harus berprestasi buat menaikkan nama. Jangan bikin kasus-kasus aja gitu. Iya, talented banget gak sih si Farel ini? Suaranya bagus banget. Parah banget. Terus untuk anak sekecil itu tuh pede banget ya. Dan gak grogi. Gak Bener grogi banget. sama sekali. Gue kalau lihat kayak gue bener-bener apa ya, mentaber kayak gue. Yakin dilihatin sama semua orang kayak begitu kan, gue masih kecil lagi. Keep it up Farel ya kalau nonton ini. Banget. Terima kasih juga nih buat Pak Jokowi yang udah selalu memberikan kejutan-kejutan buat Indonesia. Memasuki berita kedua nih, tadi kan agak berat tuh beritanya kan. Ini sebenarnya gue bisa bilang mau nggak mau kita bakal ngebahas film ini yang tetap berat gitu loh bahasannya gitu, Nas. Bisa diceritain gak nih film yang lagi meledak-ledaknya? Sebentar dulu, emang tadi apa beratnya sih orang joget gitu loh? Nih, lu emang secara musik emang iya enteng. Tapi lihat orang-orangnya di situ, Nas. Orang-orangnya yang berat. Orangnya berat banget. Jabatannya yang berat. Iya bosku, gue yang kayak gue mau ngomong, aduh ntar salah gue ngomong. Gue gak takut-takut gitu. Makanya gue bilang itu berat sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau yang ini ceritanya lumayan berat nih. Ini Kenapa? berat beneran karena kita ngomongin film yang sekarang udah tayang di bioskop, namanya Sayap-Sayap Patah. Oke. Ceritain tentang Oke. Sayap Patah. Sayap-Sayap Patah ini adalah kisah nyata katanya Oke. ya. Dan ini diperankan oleh Ariel Tatum dan juga Nicholas Saputra. Oke. Jadi ini sekarang lagi heboh banget karena semua orang kayak, oh my god, Ariel Tatum sama Akhirnya Nicholas main Saputra. bareng gitu. Iya, Iya. kayak cantik dan ganteng, dan mereka kayak jadi suami istri di film ini. Gue gitu. ganteng gak?
Boleh lah. Lela. Oke, lanjut ke Oke. beritanya lagi. Nah, jadi yang seru adalah ceritanya itu sendiri, di mana si Ariel Tatum ini memerankan sebuah peran di mana dia tuh menjadi istri yang hamil besar gitu ya. Sedangkan suaminya ini bekerja di Makobrimob, Oke. di garda terdepan lah yang menjaga Makobrimob gitu. Dan pada 18 Mei 2018 Oke. ada kasus di mana terorisme di dalam Makobrimob itu mengguncang lah gitu. Jadi kayak mereka mau minta dibebaskan dan lain-lain. Jadi di situ ada perang kecil. Oke. Tapi di satu sisi si Ariel Tatum ini juga keberatan dengan kehamilannya dan dia harus menghadapi itu sendiri gitu. Oke, jadi satu sisi si istri lagi mengandung Betul. dan butuh sosok suami. Betul. Sedangkan si suami itu harus bekerja lah gitu. Gitu. Jadi itu yang bikin ceritanya jadi lumayan seru. Oke. Dan ada cintanya, ada apa ya, ada struggle-nya juga nih antara suami istri. Gue deg-degan di Ariel Tatumnya sih sebenarnya. Kenapa tuh? Ya kan ibarat sendirian gitu terus kayak nge-struggle segala macam. Sebenarnya di suami juga nggak apa-apa, tapi di Ariel Tatumnya sih kayak agak Lo kayaknya lebih ke deg-degan. perhatian aja sih. mungkin sih. Ampun. Terus endingnya gimana? Itu spoilernya gimana endingnya? Gua nggak tahu karena di trailernya juga cuman itu aja yang ditunjukin. Tapi kayaknya sih oke. emang seru banget sih. Oke. Gitu. Pasti Generation juga penasaran kan sama filmnya kan. Kayak aduh nih endingnya gimana? Apakah Ariel Tatum bakal aman-aman aja atau suaminya yang bakal kenapa-napa? Nah itu harus ditonton tentunya. Yep. Langsung di bioskop terdekat Anda. Yes. Waduh. Tadi kita udah sempat ngomongin tentang film Sayap Saya Patah. Betul. Tapi lu sempat nyinggung tadi tentang Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum. Yes. Gue kepengen nge-highlight itu lebih dalam deh. Jadi kenapa sih mereka berdua? Mereka berdua tuh sempat ada histori kah atau gimana? Oke, kalau history, jujur gue nggak tahu ya apa yang terjadi dengan mereka berdua. Cuman Oke. gara-gara film ini, chemistry mereka yang terbangun di film ini dan juga selama proses sebelum dan setelah film nih Oke. rame banget di TikTok. Oke. Jadi lo tahu kan kalau orang lagi main film ada dua nih yang kayak figurnya, aduh lucu banget, itu pasti di ship nih sama banyak orang. Di ship tuh apa? Boleh mesti di kapal, nggak mungkin di kapal dong. Enggak, bukan gitu. Jadi Ship apa ship sih? itu Ship tuh kayak dikirim. Oke, gue setuju banget lo sama dia gitu. Oh kayak di apa ya jatuhnya? Kayak Jodohin. dijodoh-jodohin. Iya gitu. Oh, kayak ini dong artinya kayak anak-anak SMA. Nah, Iya nggak sih? Kayak betul. Jadian, betul. Ya oke. Tapi kalau ini versi sekarangnya dan versi online-nya. Oh oke. Ngomongnya Oke. ke ship. Nge-ship. Oke, ini gue baru tahu. Ini gue jadi kayak bapak-bapak tua gitu. Apa ini ship ini? Oke. Gitu. Dan ini di TikTok ya, potongan-potongan yang diedit sama orang-orang yang excited dengan peran mereka berdua ini, itu sampai 110 juta views kalau kalian lihat hashtag sayap saya patah. 110 juta Gila banget gak? di TikTok. Yes. Itu isinya cuman orang nge-ship mereka berdua, si Ariel Iya. Tatum dan juga si Kayak, Nicholas. di filmnya sendiri terus kayak di persnya yang kayak mereka misalnya ada kayak tuk gitu. Oke. Atau senyumnya satu sama lain tuh Demi dibikin studio apa? video. Iya. Tapi gue juga ingat loh, ada orang yang sempat nge-ship kita loh. Demi apa sih lo? Seriusan kalau dulu kalau Nicholas Saputra sama Ariel Tatum kan 110 juta kan. Nah kita nolnya dihilangin aja semuanya. Jadi siapa yang ship? Ada deh orang-orang sini deh. Orang-orang kantor aja udah 11 orang. Semoga wish dari para apa nih TikTokers, Iya, atau shippers. shippers itu bisa jadi kenyataan ya Celebration. Amin. Tadi kita kan sudah ngobrolin tentang warga-warga yang karismanya nggak turun-turun. Betul. Nah, nggak bakalan juga nih kita lewatin sebuah momen di mana ada warga Indonesia yang pergi konser ke Singapura Yes. dan dua-duanya juga karismanya tuh nggak bisa turun-turun, Nas. Yes, ini dari dunia musik ya yang sekarang. Mhm. Nah, ini ada penyanyi-penyanyi kita yaitu BCL dan Ariel Noah Oke. yang konser di Singapura dari 19 sampai 20 Agustus yang ditonton oleh lebih dari 4.000 orang dari Singapura, Brunei, Malaysia. Wait, bentar. Kan Ariel itu lagunya bahasa Indonesia. Yes. BCL juga lagunya bahasa Indonesia. Iya. Sani. Iya. Sani. Itu lagu lama banget deh. Iya, itu kan. Lah, emang orang Singapura bisa
nyanyi pakai bahasa Indonesia. Ya kan, tapi marketnya penyanyi-penyanyi Indonesia itu bukan Indonesia doang. Oh, iya Marketnya sih. tuh Brunei juga, Malaysia juga, Singapura juga. Gue juga sempat inget tuh ada artis yang pergi ke Jepang buat konser. Dulu juga ada tuh, iya bener. Gue sempat mikir, orang Jepang emang ngomong bahasa Indonesia ya? Bahkan ya di Malaysia itu, teman-teman gue yang kuliah di sana, mereka tuh bilang orang-orang Malaysia itu dengernya bukan musik Malaysia, tapi mainly Indonesian dulu. Hah, demi apa? Iya, jadi Dan. Indonesian music dulu, baru Malaysian music. Karena kita tuh lebih variatif dan lebih up to date gitu buat mereka. Oh, oke. Dan ini sedikit intermezzo sedikit juga nih Zeroation. Kalau Nas itu barusan aja balik dari Singapura. Wow, such an info. Makanya, lu sempat ketemu sama Ariel juga, sama BCL. Iya dong. Sempet. Tadi satu pesawat tadi pagi. Oh, satu Iya. pesawat, satu inian. Iya, tadi gue diajak konser juga, cuma gue bilang Ah! Oke, di Generation itu adalah berita yang cukup membanggakan lagi datang dari Indonesia yang kita cintai ini. Tadi kan kita udah berita yang berat-berat udah, yes. sampai berita yang kabar baik udah. Ya. Gue tuh kepengen tahu dari berita pergosipan ada apaan sih sekarang, Nas? Oke, yang paling baru itu adalah The Beautiful Jessica Mila baru aja got engaged Sama siapa? sama ada orang namanya Yakub Hasibuan. Oke. Dia kayaknya businessman ya. Oke. Gitu. Dan kemarin itu katanya lamarannya itu sangat romantis karena si Vidi Aldiano juga ngepost tuh. Seriusan? Iya, jadi Oh, ada VD-nya di situ. ada Vidi di situ. VD di mana-mana lah Zeroation. Di Reza Candika ada, gitu kan, di GAC ada. Betul. Afgan ada. Bener ya, kan? kayaknya dia circle-nya tuh bener-bener di mana-mana sih. Parah sih itu orang, ibarat social butterfly bisa gak sih ngomong gitu? Betul. Parah, di mana-mana dia. Kacau sih, kacau. Oke, iya jadinya orang-orang juga heboh ya, internet juga heboh gara-gara Jessica Mila ini dilamarnya dengan view yang sangat indah. Di belakangnya tuh ada lautan yang Wah, membentang gitu pas dia dilamar. itu seru sih. Lu Iya. pernah kepikiran gak sih kalau lu mau dilamar lu tuh kepengennya gimana gitu? Nah, gue tadinya kayak suka ya kalau nonton video-video gitu kayak aduh ini sweet banget. Cuman gue nggak mau membayangkan gue akan gimana sih, karena gue pengen surprise aja. Surprise. Kalau misalnya gue kasih kayak gini, lu bakal surprise apa enggak? Misal nih, suatu hari nih gue ngajakin lu jalan gitu kan. Nas, kita jalan yuk. Kemana? Ke restoran Bandar Jakarta misalnya kan. Oke. Kita jalan, duduk gitu kan. Terus tiba-tiba gue bilang, Nas, gue ke toilet dulu ya, bentar. Terus gue cabut toilet. Kabur tuh kan lo. Gak kabur dong. Gak kabur dong. Kan ceritanya lamaran. Nah, terus tiba-tiba gue datang lagi, gitu kan. Tapi gue senyum-senyum gitu. Gue senyum-senyum mau ketawa gitu kan. Terus lu nanya, kamu kok ketawa-ketawa sih gitu. Terus gue bilang, enggak gitu, sambil keringetan kan. Tiba-tiba kru datang, bawa gredekan Apa tuh? tuh? Kelapa yang ada kembang apinya. Widih. Tapi nggak nyanyiin lagu Jamrut. Itu kan ulang tahun. Iya. Lo mau ngelamar apa mau Makanya. surprisein gue ulang tahun? Nyanyiin lagu Tulus yang teman hidup. Terus tiba-tiba gue berlutut, meper inian saus padang udangnya gue. Amis-amis itu ya. Gue lap dulu kan, terus gue keluarin cincin. Lu gimana? Gue agak jijik sih jatuhnya. Oh, lu jijik ya? Agak Lu nggak jijik. yang kayak oh my god Iya. aja, enggak gitu. Enggak sih. Gue nggak perlu ada Tulus teman hidup di situ juga sih. Tapi diremain sama kru warga restoran. Aduh, gimana gue kayak pengen kabur sih. Oh ya udah deh kalau gitu Zeroation. Tapi emang ternyata gue emang nggak seromantis itu. Kita bakal pergi ke dunia musik. Yes. Ada apa aja nih, Nas? Oke, kita ngomongin konser aja yuk sekarang. Oke, gue boleh. Gas. Oke, jadi yang pertama itu kita akan ada konser dari grup band Korea namanya G-Idol. Oke, Mereka akan menggelar konser di kota Casablanca. di Kokas. Yes, dan harganya itu lumayan ya menurut gue, ada di 1,2 sampai 2,7 juta. 1,2 buat nonton G-Idol di Kokas. Yes. Lu bayangin para fans K-pop nih. Nggak ada fans K-pop aja, Kokas udah semacet itu. Iya, gimana ada K-pop ya? Makanya. Banget sih pasti. Lu kalau misalnya pakai Google Maps nih kan, mau ke Kokas gitu. Set 40 menit. 40 menit stay, nggak berkurang-kurang. Gue bingung. Kalau ada K-pop jadi berapa?
Kalau ada K-pop mungkin sama nggak bergerak 40 menit. Cuman bedanya biasanya kan dari siang jadi sore gitu kan. Ini dari siang jadi siang lagi. Tapi pas di kamera di zoom out, lu udah bewokan, nggak bergerak. Iya. Oke, jadi selain ada si G-Idol ini, ada juga acara musik di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Oke. Dan di sini akan ada idol-idol lain seperti BI dari Icon, Oke. terus ada Jessie, ada juga Afgan, Ramen Girl. Dan ini kalau ini menurut gue oke nih harganya, karena banyak artisnya harganya itu di 1,2 sampai 2,4 juta. Lah, tunggu bentar. Kalau yang satu G-Idol 1,2 sampai 2,7. Iya. Yang satu lagi 1,2 sampai 2,4. Yes. Oke deh. Kalau misalnya lu suka banget nih sama G-Idol, langsung aja pergi ke Kokas, siapin kalau mau naik transportasi online gitu kan, mungkin bisa disiapkan kocek yang lebih dikarenakan bakal ada macet-macetan sedikit. Yes, betul. Kalau misalnya lu suka sama parade-parade yang seperti tadi ada BI, ada Afgan, itu mungkin bisa jalan kaki aja langsung ya Zeroation, nggak usah berpikiran menggunakan transportasi lain selain itu. Betul. Ini tuh bener sih, maksudnya transportasi itu juga salah satu hal yang kita harus pikirin kalau kita ke konser. Kalau di Singapura itu tuh nggak jadi masalah. Kenapa gitu? Karena kita kan naik transportasi umum ya, MRT, terus bis, terus habis nonton konser ya udah orang balik lagi pakai MRT atau bis gitu loh. Jadi nggak ada macet, nggak ada. Tapi lu harus rebutan dong naik busnya rebutan. Enggak dong, kan arahnya beda-beda. Gitu. Iya bener-bener. Masa semua orang satu rumah ya nggak? Iya, dan MRT kan segede apa? Iya bener-bener. MRT gede banget, jadinya ya. Gue jadi kepikiran sih. Lu nggak kepikiran buat nonton konser apa? Gue jadi pengen nonton konser deh. Gue sebenarnya agak kepikiran karena kemarin pas gue di Singapura teman gue nawarin tiket gratis nonton Justin Bieber di Singapura. Seriusan? Kenapa nggak lu ambil, Nes? Gue kayak mau ambil gitu loh. Lu mau ambil? Iya. Ada 2 nggak? Nah, kayaknya setengah-setengah satu. dah. Oh, gue tahu. Kita datang ke konser, tapi kita gendong-gendongan. Oh, atau enggak gue setengah terus gue keluar lo yang masuk gitu. Gimana ceritanya? Kan setengah-setengah waktunya. Oh, kita bakal move on lagi nih dari dunia entertainment ke dunia yang lain. Lu ada berita-berita apa lagi nih? Oke, gue nggak tahu ya ini ngomongnya dunia education atau dunia perkorupsian. Waduh, kenapa nih? Kenapa lagi nih? Oke, jadi ada university di Lampung. Oke. Yang rektornya itu tertangkap karena dia ternyata sudah mengkorupsi banyak uang. Mengkorupsi banyak uang dari uang pembangunan gitu maksudnya? Bukan. Jadi anak-anak yang masuk universitas ini dengan jalur dia itu dibolehkan untuk memberikan uang dan masuk gitu. Oh, artinya maksudnya nyogok buat bisa masuk ke dalam universitas itu? Iya. Dan lo tahu berapa harganya? Enggak. 100 sampai 350 juta per orang. 190 juta. 100 sampai 350 juta per orang. Semobil. Satu mobil itu buat orang bisa masuk ke universitas di Lampung. Iya. Unila. Oke. Ampun. Jadi si rektor ini katanya ketangkap karena udah ditemukan dia udah punya sampai 5M. Demi apa 5M? Iya. 5M. Oh, kalau gua jadi itu rektor, gua udah ngantongin duit 5M. Betul. Apa yang akan lo lakukan? Yang gua bakal lakukan Zeroation, gua bakalan stop yang namanya pengambilan duit. Gua bakalan lari pergi ke Timor Leste. Gua bakalan ganti muka gua, ganti identitas gua, terus gua bakalan hidup senyaman-nyamannya di situ. Jangan ditiru Zeroation. Tanya gue balik dong. Boleh. Kalau lu lu abis korupsi 5M gitu kan dari universitas gitu, lu bakal gimana? Gue akan merasa sangat bersalah. Dan gue akan ngebalikin uang itu untuk uninya lagi, jadi membangun universitas lebih bagus itu. Gitu kan. Iya sih, benar sih Zeroation. Nah, Zeroation bisa mikir kan, lebih mending pergi ke Timor Leste dan operasi plastik seperti saya, atau membaguskan lagi universitas. Tapi lu gak bakal ngambil 1M aja gitu apa? 1M aja gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak sih. Gue gak mau sih. Itu lumayan lo bisa dapat rumah di PIK, ya kan? Bisa dapat. Kalau di Jakarta kayak 1M sekarang kecil deh. Makanya kalau di Jakarta kecil. Tapi kalau ke Timor Leste, balik lagi lu tuh bisa membangun sebuah infrastruktur negara Wakanda di situ. Dan lu jadi rajanya. Atau lu bikin uni lagi di sana. Atau gue beli helikopter sama jet ski. Ini emang pemikirannya sangat berbeda ya.
Oke, di Generation kurang lebih itu berita yang cukup mengagetkan datang dari dunia pendidikan. Jangan sampai lo harus tetap masuk tuh ya via tes lah, biar Iya, jangan fair-fairan. lah. Maksudnya kan kita juga university itu buat apa sih? Buat hasilnya juga kan. Bener, Bukan bener. cuman buat ya yang penting gue punya sertifikat gitu. Enggak gitu Makanya. kan. Yang penting kan hasilnya. Jadi Dan juga ngapain? prosesnya kan, Betul. cara pikirnya lu gitu. Betul. Kalau lu baru masuk pendidikan, cara pikir lu udah nyogok dari awal. Iya. Apa lanjutannya? Cara pikirnya lu? Iya, Mau kabur maksudnya ke Timor Leste? Ya, gua dong. Enggak, tapi gua nggak nyogok Generation, tenang aja. Iya, jangan easy way out lah. Harus percaya prosesnya ya nggak Betul sih? banget Generation. Yang penting fair-fairan, kita bakalan ya kalau misalnya dengan intensi yang baik dan Betul. juga dengan sebersih mungkin, ya semoga kedepannya juga aman-aman aja lah. Betul. Berita terakhir nih. Yes. Tadi kita udah ngebahas tentang negara, terus kita Betul. ngebahas tentang film, gosip sampai kasus yang bener-bener berat banget. Terakhir kita bakal ngebahas apa nih, Nas? Oke, yang ini seru banget menurut gue. Oke. Jadi minggu lalu kita ngebahas juga nih tentang si Pink Venom Aha. dari Blackpink. Dan viewsnya ini gila luar biasa banget dalam 2 hari 133 juta. Makanya nonton Nas to Catch Up Generation di YouTube kita tentunya. Ya. Ini 133 juta kitanya apa Pink Venom? Pink Venom maaf ya. Pink Venomnya, bukan Nas to Catch Up ya. Belum. Ya semoga aja ntar ya. Ayo, itu dia Oke Generation, nonton kita di YouTube. Jangan lupa subscribe sama loncengnya tentu ya. Teng 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 teng. Ya, gitu kalau di YouTube biasanya. Oke, jadi Iya. kenapa ini pecah banget? Pecah banget karena ya mungkin Blackpink comeback ya. Jadi semua Of orang course. udah nungguin banget. Selama Dan 2 tahun kan kalau nggak salah. iya, dan YouTube ini sampai menobatkan mereka untuk memecahkan rekor dengan views terbanyak dalam 1 malam. Ampun, 1 malam, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 malam. Iya. Ampun. Lebih dari 86 juta kalau nggak salah dalam 1 malam. Seriusan. Yes. Dan gue tuh sempat ngeliat ini sebuah fenomena yang cukup jarang terjadi di dunia K-pop. Ini mungkin bisa terjadi saat Saturnus, Uranus, Bumi dan Mars satu garis. Gua ngeliat Jennie make jersey MU. Nah itu heboh banget Ini. apalagi buat cowok-cowok ya nggak sih? Makanya. Oke, gue pengen tanya opini lo sih. Pas lo ngeliat itu apa yang ada di benak lo? Di benak gua satu sisi gue seneng gara-gara ternyata Jennie bisa make baju MU gitu. Tapi satu sisi kenapa nggak Arsenal gitu maksudnya gue. Itu ada satu sisi gue di situ sih. Kalau Arsenal mungkin bisa berdampak baik lah buat saya gitu kan. Bisa nge-repost di story kan kayak Oke. VVC gitu. Emang kalau MU nggak boleh di repost? MU boleh, tapi Arsenal lebih baik gitu maksudnya Atau gue. enggak kayak lo tempelin aja logonya Arsenal di itunya MU-nya dia. Pakai paint. Oh, iya. Microsoft Paint. Betul. Nah, tapi ini mungkin menurut gue dari sisi marketing juga yang mereka lakukan karena mereka tahu target marketnya juga banyak cowok ya nggak sih Oke. Blackpink ini. Jadinya mungkin kayak wah nih kalau dikasih unsur-unsur sepak bola kayaknya Langsung seru pada banget. inian kan cowok-cowok sok apalagi Jennie yang make gitu kan, parah sih. Instagram gue tuh sempat meledak, gue nge-scroll story nih, set fans MU mulai keluar tuh dari goa-goanya. Itu juga tuh gue ngeliatin teman-teman gue juga Parah gitu. kan. Iya. Biasanya udah pada kalau anak-anak MU ditanya, gimana kemarin? Jangan ngomong sama gua gitu. Biasanya kayak gitu. Nongkrong. Nggak bisa gua inian gitu. Tiba-tiba pas ada Blackpink si Jennie make ituan, langsung dia ngajakin duluan. Dim di mana Dim? Sekarang dah. Gua nggak bisa. Gua anterin dah gitu. Semangatnya beda ya. Langsung dia yang jadi palain itu kan satu tongkrongan. Gue bingung banget. Ampun dah. Emang itu efek Blackpink ya, balik lagi. Ya luar biasa ya. Cowok-cowok pada mulai nge-repost Blackpink yang biasanya nggak pernah. Bahkan mungkin untuk fans MU pada keluar. Nah, Dan bahkan gue dengar katanya saham MU naik iya sampai 2%. 2% lagi. Itu lumayan tinggi loh. Lumayan, biasa tuh naik 0,5, Iya, jadi 0,7. sampai penjualannya juga meningkat. Jadi penjualan merch dan lain-lain tuh meningkat gara-gara ini. Ampun, semoga kalau ini kan dibilang Jennie sudah mulai melihatkan performanya. Yes. Semoga Cristiano Ronaldo dan juga Erik ten Hag bisa memberikan hal yang sama untuk fans MU Iya, dan semoga mereka pakai baju Blackpink ya. Oh enggak gitu. Oh enggak gitu. Terbalik. Tolong. Salah bukan gitu dong. Salah dong. Dan itu adalah jadi berita terakhir dari Nas to Catch Up. Alright guys, thank you so much for watching us on Z99.9. Don't forget to subscribe, comment, and share this video. Bye. Let's go.